Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Perhatian kepada seluruh mahasiswa X Undercover, episode 109 ini merupakan bagian kedua dari trilogi mengenai abortus. Bagi kalian yang belum menonton bagian 1, kalian bisa tonton di episode 106 atau klik link di deskripsi. Kalau mau tahu ini bayi ini masih hidup, kemudian mati, atau lahir mati, kan diperiksa. Ini cerita udah masuk ke pertanyaan saya tadi, Dok. Iya, periksa mesinnya kan. Kalau orang bayi hidup, salah satunya tandanya dia nangis kan? Iya. Berarti paru-parunya kemasukan udara kan? Nah, di tesnya adalah paru-parunya tuh diambangin di dalam air. Iya. Kalau dia ngambang, berarti udah kemasukan udara, berarti dia udah sempet hidup. Bahasan yang untuk kehamilan yang tidak diinginkan kelihatannya masih akan kita teruskan nih hari ini. Soalnya itu menurut Dokter Jaya ada triloginya, Dok ya? Iya. Kehamilan tidak diinginkan. Nah, kita hari ini coba membahas masalah lanjutan daripada kehamilan tersebut, yang mana itu menimbulkan satu masalah terhadap anak yang dikandung pada saat kehamilan tidak diinginkan. Ya Dok ya, begitu Dok ya? Ya. Itu ada nama baru lagi Dok. Kemarin kita udah dikasih tahu istilahnya singkatannya KTD. Kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan. Nah sekarang ini kan orang kalau hamil tidak diinginkan itu bawaannya udah sebel terus Dok ya? Iya. Bawaannya udah sebel terus dari, ya itu nggak jelas ya dari si ibunya atau bapaknya atau dua-duanya tuh ya. Iya. Nah sekarang kemarin kan kita bicara tuh aborsi. Iya. Kalau aborsi artinya yang belum cukup umurnya dikeluarkan. Jadi dia sebenarnya belum mau lahiran tapi dipaksa keluar. Belum waktunya lahir. Ya. Tapi kan biasanya kalau kondisi kayak gitu, ibunya bilang, aduh kan aborsi kan bahaya, aborsi kan mahal, ragu, agama kan nggak membolehkan, nanti dosa, segala macam. Nah, keraguan itu kadang-kadang berlanjut terus, sementara kehamilan makin besar. Argo jalan terus tuh Dok ya? Iya. Nah, pada saat begitu bayinya lahir, muka bayinya sama dengan laki-laki yang ninggalin dia. Ini pandang nih. Langsung bayinya dibekep langsung sama dia. Ini kasusnya kalau dia istilahnya kalau ada beberapa orang Dok yang istilahnya kalau ditanya sama ya kebetulan banyak sekali wanita-wanita muda nih Dok. Kalau kita tanya, udah punya anak? Udah. Suaminya kemana? Ke laut. Nah berarti yang tadi Dokter Jahat sebutin tuh yang suami tergolong yang suaminya lagi ke laut Dok ya? Kadang-kadang nggak ke laut juga bisa Franky. Itu saya pernah, jadi gini. Kan kebetulan saya kan sempat jadi presiden di 3 benua ya, Asia, Afrika, Australia, presiden forensik. Dan saya ngobrol sama banyak teman dari berbagai macam negara. Ada 2 negara yang sebenarnya ya relatif nggak menguntungkan lah buat segi perempuan ya. Yang satu itu di India, Franky. Di India, Bangladesh, dan Pakistan itu ada satu adat yang namanya dauri. Pernah dengar nggak dauri? Kalau dengar sudah Dok, tadi dokter ngomong saya dengar Dok. Dauri itu sampai sekarang itu menjadi satu adat istiadat yang membuat keluarga tuh habis-habisan Franky. Karena gini, kalau di sana kalau yang namanya perkawinan antara laki dan perempuan, pihak yang ngasih mahar perempuan. Dan maharnya tuh besar sekali. Jadi kalau kita tahu misalnya di India, mereka kalau dari keluarga yang nggak begitu mampu, punya anak perempuan, itu sama dengan dia ketiban beban. Musibah tuh Dok. Musibah, karena kenapa? Begitu dia besar, kalau dia nggak kawin, dihina. Anak lu nggak kawin. Kalau dia kawin, bisa jadi harta benda keluarga tuh habis untuk memberikan mas kawin pada si laki-laki. Nah sehingga di sana itu ada kebiasaan kalau begitu lahir perempuan, daripada kita semua sengsara, perempuannya dibunuh, Franky. Diaborsi. Di awal, sejak awal. Tapi kalau dia nggak berani,
dilakukan tindakan dia nanti setelah lahir. Begitu lahir langsung diselesaikan. Itu. Yang kedua tuh dari Cina, Frankie. Cina seperti kita tahu bahwa mereka punya kebijaksanaan satu keluarga satu anak. Ya. Nah, waktu saya sekolah di Jepang banyak tuh dosen-dosen dari RRC yang sekolah di Jepang sengaja sekolah ke Jepang, suaminya dibawa ke Jepang, dibawa pergi karena aturannya adalah kalau orang Cina sekolah di luar negeri, dia punya anak berapapun itu terlepas dari hukum negara, Frankie. Oh, gitu dok ya? Iya. Nah, sekarang kebayang nggak, Frankie? Di Cina sana, mereka itu kan sistemnya patrilineal. Hampir sama kayak di Indonesia, dok. Iya. Jadi kalau dia lahiran, itu adalah marganya marga si suami. Dia dianggap perempuan kawin dengan seorang laki-laki, maka dia masuk ke keluarga laki-laki. Nah, dengan sistem seperti itu, maka kepentingan dari setiap keluarga adalah mempertahankan marga. Dan kalau dia punya anak, misalnya pasang suami istri punya anak laki, maka dia keturunannya ada yang nerusin. Laki-laki punya anak lagi keterusan. Tapi begitu anaknya perempuan, berarti keturunan habis. Berarti seluruh silsilah hilang tuh pada dirinya dia. Karena anak-anak perempuan. Karena perempuan tuh anaknya akan hilang. Nah, bayang nggak? Anak cuma satu. Lahirnya perempuan. Berarti marganya hilang. Nah, jadi itu saya ingat dulu. Papa saya pernah cerita. Satu temennya yang model seperti itu. Istri mau lahiran nih. Dia udah siapin ayam untuk pesta, Frankie. Udah pegang pisau. Modalnya modal ayam tuh dok ya? Ayam waktu zaman itu ya. Begitu dikasih tahu anak lahir, laki perempuan langsung ayamnya dilempar. Nggak jadi pesta, Frankie. Kalau kita ada di sebelahnya enak dok, begitu dilempar kita tangkap, kita potong sendiri. Nah seperti itu, Frankie. Tapi maksudnya saya begini ya. Itu hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang gara-gara adat mereka. Nah, jadi kalau di Cina sana lahiran anak perempuan juga dibunuh, Frankie. Makanya dok sekarang karena kalau dia punya anak perempuan berarti habis kan, dia nggak ada kesempatan. Nah di Cina kalau sampai dia punya satu anak, terus dia punya anak kedua, maka akibat adanya anak kedua mereka dihukum, Frankie, pasangannya. Iya, betul. Dipisah. Jadi istrinya sama suaminya dipisah tempat dan kemudian segala macam fasilitas yang mereka dapatkan gara-gara itu hilang semua. Jadi artinya bisa menyengsarakan keluarga. Makanya di situ perempuan yang jadi korban, Frankie. Ya, makanya sekarang dok gara-gara kebijakan satu anak satu keluarga dok, yang terjadi dokter tahu kan? Apa? Laki-laki sekarang lebih banyak di Cina daripada perempuan. Ya, gitu. Jadi dia sekarang tuh orang Cina kebanyakan laki-laki pusing dia cari perempuan dok. Tapi ada satu marga yang bisa bikin novel dok. Masih ingat dok? Marga T. Marga T. Novelnya dok? Oh, macam-macam. Saya nggak begitu. Yang paling ngetop. Saya jarang itu baca buku. Carmilla dok. Carmilla. Marga T itu dokter loh, Frankie. Iya, UGM. UGM ya? Trisakti ya? Sorry. Jadi begitu, Frankie. Nah, saya itu jangan sangka itu nggak ada di Indonesia. Saya pernah dapetin kasus di mana ada seorang ibu ditangkap sama polisi karena ternyata dia membunuh anak sendiri. Waktu dia lahiran di negara sini? Ya, di Jakarta. Oh. Jadi di Jakarta. Waktu perempuannya hamil, perempuannya udah stres, kelihatannya stres. Sama dokter ditanya kenapa, dia nggak kasih tahu. Terus waktu ditanya-tanya dia diam-diam aja. Tapi dia stres, dia udah punya anak 3, Frankie. Anaknya perempuan, tiga-tiganya. Tiga-tiganya perempuan. Begitu 7 bulan kan, itu bisa dokter kandungan kan bisa menentukan laki perempuan sebenarnya. Ya. Dengan USG kan. Dia nggak mau periksa, stres. Begitu pas lahiran, pokoknya kita tidak tahu ada yang terjadi. Kemudian akhirnya kehamilannya selesai, tapi bayinya nggak ada, Frankie. Bayinya itu dibunuh, dibuang ke tempat sampah. Nah, ketemu ada orang yang menemukan itu bayi itu di tempat sampah, dibawa diotopsi lah. Hasilnya bayinya dibekap ternyata. Wah, dibekap. Kehabisan udara. Nah, kehabisan udara, jadi dibekap. Begitu dicari-cari kan gampang. Bayinya siapa yang kehamilan segala macam. Akhirnya ketangkep lah. Waktu ditanya kenapa, dia bilang dia itu
mereka berasal dari keluarga yang secara adatnya itu patrilinear. Salah satu marga di Indonesia lah. Dia bilang gini, dia lahir anaknya perempuan, anak pertama. Kedua perempuan, ketiga perempuan, si bapaknya nih stres. Dan dia ngancam istrinya. Pokoknya kalau kau lahir katanya anakmu perempuan lagi, saya cerai, dia bilang. Nah, kemudian disitulah galau lah si perempuan itu. Karena kalau dia bingung kenapa anaknya perempuan lagi. Akhirnya begitu lahiran dia diam-diam aja tuh. Dia dibantu sama mamanya. Jadi artinya nenek si anak itu. Begitu lahiran, begitu lahiran ternyata perempuan, dieksekusi lah bayi itu. Begitu lahir dieksekusi, kemudian dibungkus, masukin kantong kresek, dibuang ke tempat sampah. Nah, jadi kasus itu bisa terjadi seperti itu, Frankie. Nah itu ya jadi kriminal kan ceritanya. Jadi berarti itu pembunuhan kan, Dok? Pembunuhan anak sendiri namanya. Kalau dalam bahasa kerennya infanticide. Itu yang tadi dokter sebutin PAS tadi, Dok, ya? Ya, pembunuhan anak sendiri. Berarti, Dok, kalau kita di daerah-daerah kan, Dok, di daerah-daerah tuh seringkali apa, Dok? Ada ibu hamil, tahu-tahu lenyap perutnya, Dok. Ya. Itu kalau saya nyambungin dengan cerita dokter, ada kemungkinan seperti tadi, Dok, ya? Bisa. Padahal kan yang terjadi kalau di daerah apa dibilangnya? Lenyap dibawa sama makhluk gaib. Ya. Sering kan, Dok, dengar yang kayak gitu, Dok, ya? Tapi logika kita, kayaknya dibawa makhluk gaib, kayaknya rada sulit, Dok, ya? Ya gimana? Makhluk gaibnya, oke, makhluk gaibnya mungkin ada. Tapi bayinya kan nggak gaib, gitu kan ya? Gitu kan? Jadi kemungkinannya bisa terjadi hal seperti itu. Nah, yang mana akhirnya dihilangin aja tuh si bayi. Iya. Nah, masalahnya kebanyakan nggak susah ketemunya, kecuali kebetulan. Ya. Nah, beberapa kebetulan yang terjadi nih ya. Ini yang di Jakarta nih, saya ngomong di Jakarta ya. Sekali waktu ada orang punya rumah gedungan. Tiba-tiba pembuangan itu banjir. Kamar mandinya banjir lagi. Toilet banjir ke sana. Dia apain dirojok nggak ada. Panggillah tukang WC lah. Plumber. Dia cari-cari. Nggak taunya di salah salurannya dia tersumbat dengan bayi, Frankie. Aduh. Ada bayi. Nah, ternyata bayi itu adalah bayi dari salah seorang pembantunya dia yang hamil, tapi sama dia diumpetin. Karena biasanya kalau di dalam satu rumah tangga ada PRT ya, asisten rumah tangga, ART. Kalau dia hamil biasanya majikannya tuh nggak suka, Frankie. Biasanya kalau orang hamil ya disuruh, lu istirahat aja dulu deh, pulang kampung dulu, nanti kalau udah lahiran baru balik lagi gitu kan. Terutama majikan yang perempuannya, Dok, curiga, Dok. Iya. Ya kan? Jadi yang laki-laki juga kan nggak enak, dia hamil sama siapa gitu kan. Iya. Jadi biasanya dipulangin, nanti kalau udah lahiran baru dia balik lagi gitu tanpa bawa anak biasanya. Nah seperti itu. Nah dia juga ngumpetin karena dia perlu pekerjaan itu karena nggak ada penghasilan lain. Dia pakai gurita, tahu ya? Tahu. Bukan binatang ya, jadi yang dibebat oleh ininya. Ya semacam korset lah, Dok, ya. Iya, korset. Pokoknya dibebat aja, jadi nggak kelihatan. Jadi begitu dia lahiran beneran, dan bayinya kemudian dibuang. Nah dia bingung buangnya di mana. Dibuangnya ya saya tidak tahu di mana, tapi akhirnya nyangkut di pembuangan air. Seperti itu. Nah, dokter kan tadi cerita tuh, Dok. Yang pertama dokter kan ketahuan bayi tersebut dibekap. Yang satu lagi ada di got saluran pembuangan kotoran nih, Dok, ya. Iya. Nah, itu kan pasti akan ada otopsi, Dok, ya. Emang ketahuannya gimana, Dok? Yang satu mati dibekap, satu lagi kalau yang tadi tuh yang di got itu matinya tuh kapan atau diapain? Itu nanti itu bagian belakangan, Frankie. Justru di awalnya dulu. Awalnya kan saya bilang awalnya tuh cerita macam-macam, Frankie. Ini kita ngomong sebab. Sebabnya dulu. Sebabnya tuh tadi yang pertama itu kan karena masalah adat. Saya kebanyakan nonton Quantum Leap sih, Dok. Jadi loncat dulu. Karena adat itu bisa, Frankie. Yang kedua karena kerjaan. Ada beberapa kerjaan yang tidak mengizinkan perempuan untuk hamil, Frankie. Iya. Nah, yang lain lagi adalah masalah selingkuh, Frankie. Kebayang nggak? Saya sekali waktu
kedatangan seorang, "Dok, saya hamil dok," katanya. Di Bogor nih. "Dok, saya hamil dok," katanya. "Terus? Gimana dok ya? Saya mau memeriksa janin saya ini." Terus saya bilang, "Emang kenapa? Kamu udah kawin?" "Udah." "Ya udahlah bagus lah," saya bilang. "Kalau udah kawin mau punya anak kan bagus." "Masalahnya dok, suami saya tuh lagi tugas di luar kota." Nah ini saya sendiri tahu kan, ini karena saya berhubungan sama laki-laki lain. Nggak bisa kehamilan lewat WA dok ya? Terus saya bilang, "Nggak ada masalah nih." Saya bilang, "Kenapa mesti dibuang? Toh laki kamu belum tentu tahu juga kan?" Ya dong, artinya kan dia memang layak hamil kan? Bukan masalah itu dok. Yang saya takut kalau begitu saya lahiran, ternyata golongan darahnya nggak cocok sama suami saya katanya. Ya resiko. Terus udah gitu, tapi ada satu yang ajaib, Frankie. Yang ajaib apa? "Kamu udah ke dokter kandungan, udah berapa bulan? Sekian bulan, oke. Sekian bulan," dia bilang sekian minggu kan katanya ya. Oke, kita hitung ya. Hitung. Nah, kira-kira hubungan badannya tuh kira-kira tanggal sekian. Kira-kira kamu berhubungan sama siapa pada waktu itu? Ya artinya kan paling kurang kan dia bisa ancar-ancar siapa yang bisa harus tanggung jawab kan? Iya. "Dok, nanti dulu dok, tunggu sebentar." Dia lihat HP-nya Frankie. Nah, jadi di notes. Tanggal sekian nih dok, saya bacain dok. Tanggal sekian sama si A, tanggal sekian sama si B, itu bedanya 2-3 hari Frankie. Customernya banyak dok ya? Lah, terus udah gitu saya yang jadi bingung. Enggak, tapi maksudnya teliti, itu sekretaris yang bagus Frankie. Ampun, kreatif tuh orang. Nah, terus saya bilang gini, "Ya tapi saya takut dok," katanya, "saya takut dok. Ini karena kan itu kan nggak baik kan, itu apa?" Dia tanya, cuma mau nanya kalau seandainya aborsi Gimana di mana? dok? Tadi bilang nggak baik dok. Iya nggak baik kan, karena melakukan aborsi kan nggak bagus Frankie. Secara agama apapun kan nggak bagus. Iya. Ya tapi kalau nggak gitu saya takut kalau sampai ketahuan mas suami kan lebih parah lagi dok katanya. Makanya habis itu saya bilang siapa yang bisa diminta tanggung jawab kan kalau emang udah tahu. Akhirnya dia ceritanya seperti itu. Terus bilang, "Saya sebagai dokter bisa memperkirakan siapa yang bertanggung jawab kalau hubungan yang satu sama yang lain itu beda 2 minggu atau lebih. Kalau beda 2-3 hari saya nggak tahu yang mana yang kontribusi itu." Wah. Jadi saya bilang, mesti diperiksa DNA kalau mau, DNA sebelum atau sesudah. Nah terus dia bilang, "Terus gimana dok ya? Tapi kalau saya sekarang nggak mau aborsi sekarang, nanti tunggu dia lahiran atau segala macam." Nah, yang seperti itulah yang potensi untuk melakukan pembunuhan anak sendiri, Frankie. PAS tadi. Selingkuh, dia takut. Tapi dia takut aborsi. Itulah masalahnya. Makanya kan saya bilang, di dalam satu arah nih, kehamilan tidak diinginkan. Kalau dia berani bisa melakukan aborsi, kalau nggak berani melakukan pembunuhan anak sendiri. Anaknya lahir baru dibunuh. Nah, kenapa orang bisa membunuh pada waktu dia melahirkan? Ya karena waktu melahirkan lagi sakit. Otaknya juga lagi kecapean kan. 9 bulan kan capek kan. Capean jadi otaknya masih dalam tanda petik yang nggak begitu bisa bertanggung jawab secara hukum lah. Artinya dia normal. Nah, kalau dia melakukan sesuatu itu dalam tanda petik ya, dianggap relatif wajar. Nah, yang lain lagi adalah masalah sekolah, Frankie. Sekolah atau karir. Iya. Jadi kadang-kadang ada sekolah, misalnya contoh, anggap deh bayangan seorang anak SMA. Ya. Tiba-tiba karena dia tidak tahu apa bahayanya hubungan pacaran di masa remaja, bablas. Dia nggak pernah dengar lagu dok. Apa tuh? Hamil 3 bulan karena pacaran di tempat gelap-gelapan dok. Oh nggak tahu saya lagunya. Nah kalau kayak begitu, kalau hamil terus kalau di Indonesia nih Frankie, saya mau nanya nih. Seandainya ada anak SMA, satu SMA hamil, bagaimana nasib dia? Dikeluarin itu dok. Oh dikeluarin. Udah pasti dikeluarin, nggak seperti kayak di luar negeri. Di sini pasti dikeluarin. Makanya biasa yang terjadi biasanya dia cuti, pindah sekolah. Dibiarkan hamil, biasanya diaborsi atau dibiarkan hamil di kampung. Setelah selesai dimasukin ke sekolah lain. Seperti itu biasanya. Nah yang kayak begituan itu potensi untuk aborsi kalau dia berani, dan potensi untuk membunuh anak sendiri kalau dia maju mundur. Apalagi karir, Frankie.
Seorang perempuan kadang-kadang dia baru kawin, tapi dua-duanya bilang, kita nggak punya anak dulu ya. Kita Iya. lagi niti karir dulu nih. Nanti tahun kelima baru kita punya anak. Hmm. Bablas, bobol. Nah itu juga potensi untuk itu. Jadi ada 1001 alasan itu yang membuat orang melakukan itu. Terus pertanyaannya adalah gini, menurut kamu kok tega sih seorang ibu melakukan itu? Yang tadi dokter bilang, pada saat dia melahirkan itu, otaknya itu dalam keadaan tidak normal, stresnya tinggi. Satu lagi Frankie, gara-gara sinetron Frankie. Kalau nggak ada kepikiran, nggak ada konsep bahwa bisa membunuh bayi, itu dia nggak bakal kepikiran Frankie ke arah situ. Karena dia kepikiran, oh ternyata bayi bisa diaborsi ya, bisa gini-gini. Nah itulah yang memberikan pelajaran. Sehingga ke probability atau keputusan itu bisa diambil karena dia bilang, oh gue ngikutin kayak gitu loh. Jadi memang orang-orang ini mencontoh sesuatu yang kurang baik dari yang sebenarnya kan sinetron itu kan mungkin istilahnya tujuannya positif. Sih sebenarnya. Kalau kejadian begini ini tuh bagus, jangan dilakukan. Dia ambil manfaatnya terbaliknya dok, ambil manfaat negatifnya. Nah sekarang itu. Nah sekarang pertanyaan gini, saya ada satu yang rada-rada aneh. Saya di tahun 90-an ya, 90-an, bawain makalah soal pembunuhan anak di Indonesia. PAS tadi? Ya, saya bawain makalah di luar negeri. Terus orang luar negeri tuh tanya sama saya, Dok, masih ada di Indonesia? Adalah, saya bilang. Banyak saya bilang. Pada waktu itu orang luar negeri kaget tuh dok, yang kayak gitu. Karena mereka itu ada di dalam buku secara teori, tapi pada kenyataan mereka nggak pernah nemu kasusnya. Oke. Nah yang saya bawain tuh satu kasus yang rada aneh, Frankie. Yang rada aneh. Apa? Ada orang meninggal, ditemukan meninggal bayi, masih ada ari-arinya, ada tali pusatnya. Ya. Tapi dadanya itu ditusuk sama senjata tajam. Ketusuk tuh dok ya? Ya. Ya terus dokternya yang meriksa dokter umum. Dokter umum bilang bayinya itu meninggal akibat ditusuk dengan senjata tajam, baru lahir ditusuk. Itu jarang karena biasanya kalau bayi dibunuh dibekep, disumpal mulutnya, dicekek, tapi sesuatu yang bisa menghilangkan suara dia. Supaya nggak kedengaran orang gitu loh. Namanya bayi baru lahir nggak usah diapa-apain juga nggak diurus juga. Nah susah justru hidup itu. Sendiri, dok. Nah justru itu. Kalau ditusuk kan jarang kan. Iya. Terus saya kan jadi bingung karena begitu diperiksa ternyata waktu diotopsi, akan diotopsi, di tempat luka tusukannya itu tidak ada darah, Frankie. Kalau tidak ada darah berarti tusuknya setelah mati, Frankie. Iya. Tusuk setelah mati. Saya bilang ini tusuk setelah mati. Begitu dicari ternyata ada sebab mati lain. Ya memang ada di bekap lah. Tapi kan sekarang masalahnya kan siapa yang nusuk bayi itu? Ketusuk dok. Bukan. Terus? Tahu nggak, Frankie? Apaan? Ada gitu gara-gara si dokter itu salah belajar, Frankie. Tapi lulus tuh dok. Salah belajar lulus lagi ya? Ya lulus. Jadi dia itu kan sebenarnya kalau mau tahu ini bayi ini masih hidup, kemudian mati, atau lahir mati, kan diperiksa. Ini ceritanya udah masuk ke pertanyaan saya tadi dok. Iya, periksa mesinnya kan. Kalau orang bayi hidup salah satunya tandanya dia nangis kan. Iya. Berarti paru-parunya kemasukan udara kan. Nah di tesnya adalah paru-parunya tuh diambangin di dalam air. Iya. Kalau dia ngambang berarti udah kemasukan udara, berarti dia udah sempet hidup. Baru mati, berarti kemudian cari matinya kenapa. Tapi kalau paru-parunya belum sempat kemasukan udara, kalau ditaruh di air parunya tenggelam. Oh, gitu. Nah, si dokter itu pada waktu dia dapat gitu dia pengen maunya dia memeriksa ini lahir hidup apa lahir mati. Udah nangis apa belum? Iya dia lupa. Mestinya kan paru-parunya yang diapungin di dalam air. Dia lupa. Bagaimana gue tahu? Jadi si bayinya dicemplungin ke dalam air, ditusuk dadanya katanya. Dia seperti dia nganggapnya kayak balon, Frankie. Kalau
Kalau ada udaranya dia blub-blub gitu loh. itu cuma 3 huruf dok buat dokter itu dok. Apa tuh? Double ON dok. Lo enggak tahu, tapi kan itu kan sesuatu yang kalau menurut saya unbelievable gitu. Dan saya bawain makalah begitu, aduh kemudian di hasil saya bilang many in Indonesia. Di Jakarta aja pada waktu itu Frankie ya. Tahu nggak? Ada berapa kasus pembunuhan anak sendiri dalam 1 bulan Frankie? 1 bulan deh. Ya, hal seperti itu nggak pernah terungkap di makalah resmi dok. Tapi di beberapa penelitian ada sih dok. Yang jelas itu banyak. Tapi angkanya saya nggak tahu dok. Berapa dok? Tahu nggak? 1 tahun itu 50 Frankie. PAS itu? Ya, di Jakarta toh saja. Dan itu yang masuk berita paling cuma 1 atau 2. Ya, Belum tentu karena tuh. nggak penting Frankie. Kalau ada 1 artis meninggal itu yang heboh negara Frankie. Iya. Tapi kalau bayi ketemu gitu ya udah. Tapi ada beberapa kejadian yang rada-rada aneh Frankie soal pembunuhan anak sendiri. Jadi begini, sekali waktu di satu rumah besar ada anjing menggali-gali karena ada bau ya di salah satu pot bunga di halamannya besar. Apa mau digali-gali sama anjing? Potnya terbalik, pecah. Dari pecahan pot itu keluar bayi, Frankie. Bayi atau kerangka nih dok? Bayi. Masih berbentuk ya? Iya, bentuknya bayi, manusia. Akhirnya karena kayak gitu jadi heboh kan. Dibawa ke RSCM, diperiksa. Ternyata itu adalah bayi manusia. Tapi waktu periksa ternyata dia udah mati pada waktu dia dikubur itu, Frankie. Jadi dia lahir mati. Nah kalau bayi lahir mati kan bayinya harus dikubur kan. Tapi kan dia nggak punya identitas nih bayi. Iya. Kalau dikubur di penguburan ditanya yang meninggal siapa, nama belum ada apa nggak ada kan susah kan. Nah saking bingungnya yang lahir itu salah seorang pembantunya banyak. Ada salah satu pot dikeluarin tanahnya, ditaruh bayinya, terus diuruk sama tanah, di atasnya ditaruh pohon, Frankie. Kebongkar hanya gara-gara si anjingnya itu nggak gali-gali tanahnya itu gara-gara bau. Setelah sekian bulan. Berarti anjingnya... Tapi itu kan maksudnya itu kasus yang dari awalnya sama polisi disangka pembunuhan anak, ternyata hasil otopsi ternyata bukan, dia lahir mati tapi dibuang, disembunyikan kelahirannya. Kematiannya disembunyikan. Kelahiran maupun kematiannya disembunyikan. Iya, itu ada pasalnya juga gitu loh. Tapi yang menarik tadi dokter ngomongin itu dok, paru-paru yang pernah menghirup udara itu dia akan mengembang. Nah sekarang saya mau tanya nih, kamu orang fisik, orang itu kan orang IPA kan? IPA. Oke. Katanya dok. Katanya. Saya mau nanya, saya punya 2 balon, Frankie. Ini balon yang masih kempes, ini balon kempes. Cerita dibuat oleh pabrik yang sama. Saya timbang, timbangannya sama. Yang satu kemudian saya tiup. Sekarang saya timbang lagi, ini belum ditiup, ini sudah ditiup. Pertanyaannya, timbangannya yang udah ditiup ke bawah apa ke atas? Tergantung gasnya dok, ditiupnya pakai apa. Kalau gasnya itu dia pakai gas yang lebih kecil daripada massa berat jenis udara, dia naik ke atas. Itu apa, gas apa? Itu kan ya biasalah, itu kita pakai kan apa, Zeppelin itu pakai apa tuh? Helium gitu kan. Helium tuh golongan 8A periode 1. Tapi kalau pakai ditiup pakai udara? Kalau dia ditiup sama udara yang ada, iya turun. Karena apa? Tapi kalau saya nanya sama anak-anak ya, sebagian besar bilang dia naik ke atas loh, Frankie. Ya karena dia pakai balon gas itu, dok, pakai karbit. Karbit kan itu kan keluar. Enggak kan, kalau saya ngomongin anak kampung nih, ditiup sama tiup sendiri. Dia turun. Mereka bilang nggak mungkin lah, Pak, katanya. Ini kan kalau namanya balon dikasih udara, dia naik kan lebih ringan. Enggak, udara itu punya massa, punya berat. Karena dikasih berat dia turun ke bawah. Nah, tapi yang saya mau ngomong itu paru-paru tadi itu sebenarnya berbalik dengan buah, dok ya. Buah kan kalau buah yang bagus tuh tenggelam. Buah yang jelek tuh naik ke atas. Ternyata kalau paru-paru gitu.
telur yang bagus juga tenggelam. Tenggelam. Hmm. Yang jelek ke atas kan, Iya, yang busuk kan. busuk karena udah ada, ya betul. Berarti karena udah ada udaranya di situ, Dok. Nah, tapi kalau paru-paru kalau ditimbang, tahu nggak Frankie? Kalau nih bayi nih, ini saya ngomong soal otopsi nih ya. Ya, otopsi. Otopsi bayi nih. Ini kita mau tahu dia udah napas apa belum. Ya. Kita ambil parunya. Parunya 2. Kalau orang dewasa nih paru kita tuh 250 sampai 300 gram. Satu paru. Satu paru. Jadi kalau 2 paru berarti antara 500 sampai 600. Ya. Nah, udah jelas ada udaranya kan? Ya. Tapi kalau bayi yang baru lahir, itu beratnya itu semua sama parunya, Frankie. 2 paru kanan kiri kalau dikumpulin ditimbang, itu beratnya 1/70 dari berat badannya, Frankie. Loh, kecil banget, Dok. Ya. Kan bayi baru lahir kira-kira sekitar 2 kilo. 3 kilo 3 kilo lah. 2-3 kilo sampai 4. Jadi 1/70-nya. Berarti saya termasuk bayi besar nih, Dok. Saya lahir 4,5 kilo katanya, Dok. Hah? Iya. Mamanya DM kali. Apa tuh, Dok? Kencing manis. Oh, Orang kencing manis anaknya gede. enggak, Dok. Atau kamu anak raksasa, Anak Frankie. raksasa. Nah, jadi berat paru segitu, Frankie. Tapi kalau begitu dia keluar, dia nangis. Wah, gitu. Dia masuk udara, berat badannya jadi 2 kali lipat, Frankie. Jadi 2/70. Nah, jadi salah satu cara dokter untuk tahu, karena gini, prinsip kalau kita membunuh orang, dia mati, membunuh orang mati, kan kita nggak usah membuktikan dia lahir hidup atau lahir mati. Kalau orang dewasa, ya udah jelas orang hidup dibikin mati gitu kan. Tapi kalau bayi, yang pertama harus ditentukan bukan dia dibunuh apa enggak, dia lahir hidup atau lahir mati. Berarti kalau dia lahir 3,5 kilogram, 1/70-nya berarti 5 gram tuh, Dok. Ya. 5 gram atau 50 gram ya? Ya sekitar segitulah, Dok ya. Ya. 50 Nah, gram. jadi kalau dia udah napas 2 kali lipat. Nah, jadi kita ukur parunya. Terus ukur berat badannya. Kita banding nih, kira-kira lebih dekat ke 1/70 apa lebih dekat ke 2/70? Oh, gitu. Kalau lebih dekat ke 2/70 berarti artinya dia udah bernapas. Jadi bisa dibunuh. Sebab kalau ada orang sudah lahir mati, dibacok, diapain itu namanya bukan dibunuh, Frankie, dirusak jenazahnya. Ya, setuju. Iya dong. Tapi kalau dia udah hidup jadi mati, itu berarti dibunuh. Nah, kita baru tanya tuh, dibunuhnya pakai apa? Jadi dengan kata lain, dokter yang tadi pertanyaan saya dokter udah terjawab tuh, Dok. Gampang. Jadi artinya kalau misalkan dokter otopsi bayi, ketahuan dia matinya tuh sebelum dilahirkan atau sesudah dilahirkan, itu tinggal ambil si paru-parunya, Dok ya. Ya. Nah, jadi seperti itu salah satunya. Nah, jadi kasus tuh banyak, begitu saya bilang 50 per tahun. Hah? Dia bilang banyak amat kan, 1 tahun kan 52 minggu. Berarti hampir seminggu satu. Iya, seminggu satu di Jakarta. Nah, makanya orang suka sebut, Frankie, ibu tiri itu tidak lebih kejam dari ibu kota. Iya sih. Loh, soalnya sekarang saya mau nanya, ada nggak binatang yang membunuh anaknya sendiri, Frankie? Pertanyaannya ini paling gampang ya. Baik, kamu kan punya binatang tuh, anjing. Ada nggak anjing yang membunuh anaknya sendiri? Ibunya, Dok? Ya. Kalau ibunya sih saya jarang ketemu, tapi kalau jantannya banyak. Contoh kayak singa. Singa begitu ketemu anak singa jantan lagi nih, Dok, dimakan. Karena dia nggak mau nanti. Itu sebabnya maka Tuhan membuat singa betina itu lebih galak dari singa jantan. Nah, ibu itu protektif banget sama anaknya. Selalu, jangankan itu ayam juga, kamu piara ayam, punya anak ayam kecil, kamu yang biasa kasih makannya bisa dipatok sama dia kalau kamu dekat. Makanya ini buat yang senang-senang piara binatang, apalagi anjing, Dok ya. Kalau hewan tersebut lagi melahirkan, jangan sekali-sekali orang yang jarang berhubungan dengan anjing tersebut datang ke tempat anaknya. Galaknya bukan main tuh, Dok. Iya. Tapi kalau anaknya dipegang sama kita, bisa jadi anaknya dimakan, Frankie. Karena udah bau makhluk lain. Dan kalau kita yang biasa memang main sama anjing, artinya tuannya lah, Dok ya. Iya. Dia mungkin masih tolerir. Tapi kalau misalkan ada orang, ya kan kalau orang tuh ada yang lahiran nengokin, ya jangan main-main tuh. Bisa digigit sama anjingnya, Dok. Manusia begitu nggak? Manusia. Waktu habis lahiran dia lebih galak nggak, Frankie? Lebih manja, Dok. Nah, lebih galak juga, Frankie. Bisa lebih manja sama suami. Kalau biasanya kamu bilang, Mam,
minta kopi dong, seduh sendiri kalau dia lagi ada anak begitu Franky. Oh iya, untung saya nggak suka ngopi dok. Enggak, tapi banyak orang yang bilang kayak gitu. Jadi memang ada perubahan perilaku Franky. Tapi maksudnya saya kasus itu banyak. Terus kan jadi pertanyaan ke saya. Saya tanya ke profesor saya, Prof Arif, Prof, kenapa di kita banyak kok salah saya dibilang aneh sama orang-orang, kok infanticide masih ada di tempat lo, di tempat kita udah nggak ada, dia bilang. Terus dia bilang gampang. Kamu tahu timbangan katanya? Tahu, saya bilang. Timbangan itu kan kalau satu turun satu naik. Satu ini aborsi, sini PAS, dia bilang. Di negara yang aborsinya dibikin rendah, PAS-nya PAS-nya tinggi. tinggi. Tapi kalau dia di aborsinya bebas, PAS-nya rendah. Pada waktu zaman saya itu masih berlaku KUHP, Franky. Aborsinya dokter takut melakukan aborsi relatif rendah, PAS naik. Sekarang aborsi sudah rada dibebaskan, aborsi naik, PAS turun. Sekarang saya nanya ke PPDS, calon spesialis forensik, 1 tahun PAS ada berapa? Ketemu 1 aja udah bagus lagi. Sekarang ya. Jadi artinya apa? Dia udah dieksekusi sebelumnya, udah diaborsi. Jadi PAS-nya kagak ada. Ya. Jadi dari segi pembelajaran sih, ya sayang mereka cuma ketemu teori doang kebanyakan sekarang. Di kita tuh memang banyak aturan yang kita tidak mengakomodir kebebasan seorang wanita untuk punya anak, dok ya. Kalau di luar negeri, kalau saya punya pemikiran selain kayak tadi PAS dan timbangan sama si aborsi, karena ada beberapa kondisi yang berbeda. Di sana kan hak wanita tuh tinggi juga ya. Terus kedua, setahu saya di beberapa negara luar negeri sana, barat lah ya, punya anak waktu di sekolah nggak apa-apa. Gitu, cuman ya konsekuensinya susah dia ininya kan, kalau ya balik lagi, saya kan sering nonton film. Anak SMA udah punya anak gitu kan, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak salah Uni Emirat Arab tuh negara paling enak, Franky. Kalau orang kawin dikasih biaya sama pemerintah, punya anak dikasih biaya, sekolah gratis apa segala. Jadi malah punya anak udah kasih fasilitas macam-macam. Itu untuk yang warga negara sana, dok. Tapi kalau kita perempuan bukan warga negara sana, ya nggak dapat fasilitas itu, dok. Iya. Jadi saya pernah waktu saya ke Qatar itu, saya ngobrol, bahkan dikasih tanah, dok. Orang nikah dikasih tanah. Jadi saya tanya, kalau wanita Indonesia kawin sama pria Arab sana, jadi ya si wanitanya nggak dapat hak apa-apa, yang dapat anaknya. Gitu. Cuman kalau dapat tanah sih dapat dok, lumayan, nggak usah beli tanah. Sekarang tanah di ibu kota udah pindah, dok ya, mahal gitu. Oke. Jadi jadi kasusnya itu memang seperti itu. Terus saya tanya, ketemu ada sama orang Jepang. Nah ini balik nih, ketemu orang Jepang. Saya tuh iseng ya, orangnya kan suka iseng. Saya tanya gini, sebenarnya orang Jepang itu seneng nggak sih, maksudnya kalau pacaran atau mau punya istri, apakah perawan itu merupakan sesuatu yang keharusan untuk perempuannya? Itu pertanyaan saya ke dia. Karena di Indonesia kan masih ya seperti itu, dalam tanda petik ya, laki-laki yang mesti menuntut kalau gua kawin sama dia ya perawan dong gitu. Tahu nggak waktu itu jawabannya apa? Si Jepang ini, cowok nih. Kalau saya ngelihatnya gini, dok, saya nggak tahu ya yang pastinya gimana. Tapi di sana dunia pornografi di sana berkembang pesat sih, dok, industrinya. Jadi kayaknya sih nggak masalah. Jadi saya tanya gitu, dia ketawa. Every man won katanya. But they never get. Saya bilang kenapa begitu? Karena kalau di Jepang itu perempuan kehilangan keperawanannya pada waktu SMP atau SMA itu biasa. Bahkan kalau perempuan itu hamil, tinggal datang ke rumah sakit, dia bilang saya mau membuang bayi saya, dikerjain itu tanpa prosedur yang rumit, karena itu diizinkan oleh undang-undang negaranya. Nah di banyak negara seperti itu, jadi PAS nggak ada, Franky. Berarti saya nggak salah dong, dok, kalau kadang-kadang saya suka interview kayak adik-adik saya, dok. Apa? Saya bilang, saya nanya sama mereka,
Kan mereka tuh keri-keri selalu ngakunya umurnya 23 pasarannya, Dok. Kamu udah kalau kita tanya umur berapa kan kadang-kadang mereka langsung ngaku Terlalu 23. itu namanya terlalu terus terang, Nah, Frankie. saya nanyanya Si nggak motor. gitu. Saya nanyanya sama dia, "Kamu udah punya anak berapa?" Apa jawaban mereka, Dok? "Ih, saya kan belum nikah." Saya bilang, "Nggak ada hubungannya antara nikah sama punya anak. Karena banyak orang sudah nikah belum punya anak, ada orang yang belum nikah juga bisa punya anak. Jadi kamu udah punya anak apa belum?" Gitu. Betul kan, Dok? Kan bisa aja orang belum nikah dia sudah punya anak. Ya di luar daripada ini masalah agama ataupun apa ya, tapi kan kenyataan kita bilang. Terus banyak orang juga yang sudah nikah tapi belum punya anak. Jadi kan ya hubungannya tuh nggak terlalu dekat antara nikah sama punya anak. Yang ada kan kayak tadi, ada orang yang bisa menghamili wanita tersebut. Tinggal masalahnya kehamilan ini diinginkan atau tidak gitu kan ya, Dok. Iya. Nah, jadi gitu, Frankie. Jadi kasus ini lumayan banyak makanya diatur. Nah, cuman begini, Frankie, di dunia itu hukum ada dua. Ada yang namanya hukum Anglo-Saxon, Inggris, Ya. Amerika, termasuk jajahan-jajahan mereka semua, termasuk Singapura, Malaysia, Australia. Mereka itu menganut sistem yang namanya Anglo-Saxon. Kalau negara-negara yang Belanda, Belgia, Luxembourg, dan semua jajahannya itu sistemnya kontinental namanya. Nah, ternyata mereka menganut sistem berbeda. Kalau di negara yang Anglo-Saxon disebut infanticide, itu istilah bahasa Inggris infanticide. Infant itu adalah 0 sampai 1 tahun, Frankie. Side itu membunuh. Jadi barang siapa ibu membunuh anak yang usia 0 sampai 1 tahun dikasih peringanan hukuman. Karena kenapa? Dianggapnya si perempuan itu sudah berkorban dengan cara hamil 9 bulan. Kemudian otaknya rada tidak waras, dalam tanda petik setengah. Tidak sehat lah. Tidak sehat 100%, tidak bisa bertanggung jawab, makanya di-korting hukumannya. Kalau bunuh orang sekian tahun, ini dikurangi. Jadi pengurangan itu diberikan pada orang yang membunuh anak 0 sampai 1 tahun. Maka disebut infanticide. Kalau di negara kontinental, itu cuman diberikan korting itu cuman beberapa saat setelah melahirkan. Waktu lahiran, kan lahiran kan prosesnya adalah anak keluar. Dari kepala sampai kaki itu, Dok. Terus kemudian ari-ari keluar. Jadi itu berarti kelahiran sempurna. Sempurna. Udah gitu, beberapa saat, berapa jam kemudian dibunuh, itu baru dapat korting. Di luar itu tidak dapat korting. Pandangannya terjadi karena kenapa? Menurut si orang Anglo-Saxon, waktu habis melahirkan, dia menyusui bayi, si perempuannya masih terbebani. Hormonnya masih belum normal. Sehingga dia kalau melakukan satu tindakan yang kejahatan, didiskon. Kalau yang ini enggak, waktu sakit melahirkan doang, diskonnya. Jadi kalau Indonesia dijajah sama Belanda, makanya Indonesia menganut yang itu. Kalau di Indonesia lebih parah lagi, Dok. Ada suara-suara katanya, Dok, yang mengganggu dia sampai membunuh, gitu. Oh iya, begituan sih ada. Tapi maksudnya saya, ya sistem itu juga mempengaruhi, makanya ini sesuatu yang menarik. Ya. Tapi sebenarnya kan dua-dua itu kan boleh dibilang kan pembunuhan ya, Dok ya. Pembunuhan itu termasuk kalau di dalam KUHP itu di buku kedua diaturnya, Frankie. KUHP ada buku 1, buku 2, buku ya. Nah, buku 2-nya itu mengatur tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa manusia. Di situ ada perkosaan, penganiayaan, pembunuhan anak sendiri, aborsi, diatur di situ semua. Tapi saya sih ngelihatnya gini, Dok. Saya bukannya sok membela perempuan, Dok ya. Tapi dalam kasus ini perempuan tuh selalu jadi objek yang dinilai kurang bagus, Dok ya. Padahal kan itu kan akibat perbuatan bersama, Dok ya. Laki-laki dan perempuan. Tapi masalahnya kan kalau sampai perempuan membunuh, si laki-laki yang menjadi sebab dia hamil kan nggak kena akibat. Itu dia. Loh, kok itu dia? Kan nggak kena akibat, dokter bilang kan? Loh iya, dia membunuh kan gara-gara si laki menghamili dia. Kalau nggak menghamili kan kagak. Karena akibatnya, Dok.
Bukan nggak kenal. Jadi oke, bahasanya jadi kan menurut saya gini, kan kadang-kadang yang kayak tadi dokter sebutin, kita kan ke waktu minggu kemarin kita bahas kan kehamilan tidak diinginkan. Seseorang diperkosa, terus kemudian hamil, dia takut aborsi, tapi kemudian nekatnya pada saat setelah anaknya lahir dibunuh, tetap aja tuh perempuannya kena hukum, Dok. Oh iya, Ya kan? tapi perempuan yang menghamilkan gara-gara si laki-laki, Ya kan ini kan laki-laki diperkosa, kan dia nggak tahu, Dok. Istilahnya ya diperkosa sebagai akibatnya itu, Dok. Nah itu makanya kadang-kadang mudah-mudahan nih, Dok, ada jalan keluarnya, Dok, kalau kasus-kasus Nah kayak sekarang masalahnya gini, Frankie. Kira-kira kalau saya nih ya seorang membunuh orang lain, pembunuhan, itu pasalnya 338, Frankie. 338, 34. 15 tahun. Membunuh. Ya. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja disebut melakukan pembunuhan, dihukum 15 tahun. Kalau pembunuhan berencana, seperti kasus Sambo, barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana, itu 40 tahun, 20 tahun, sorry. Ya. Seumur hidup atau hukuman mati, Frankie. Itu 340 pasalnya. Ya, 340. Nah, ya pasal cuma itu dua. Tapi khusus untuk pembunuhan seorang ibu, barang siapa membunuh bayinya sendiri pada saat atau tak lama setelah melahirkan, karena takut ketahuan telah melahirkan, dihukum penjara dengan pembunuhan anak dengan hukuman 7 tahun. Kebayang nggak? Maksimum 7 tahun. 7 tahun. 341 itu pasal 341. Jadi 338 tadi pembunuhan, 340 pembunuhan berencana, 341 pembunuhan anak sendiri, pembunuhan anak, hukumannya 7 tahun. Berarti yang 15 di korting jadi 7 tahun. Itu kalau ibu yang ngebunuh. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya dia membunuh bersama dengan ibu kandungnya atau neneknya kena hukuman normal. Karena bukan ibunya. Ya, bukan ibunya. Ibunya kan yang sakit melahirkan. Ya. Nah, kalau berencana si ibunya udah bilang nih, ini nih kurang ajar nih suami gue nih, hamil gue udah gitu dia kabur sama cewek lain. Dia benci kan sama suaminya. Mau gugurin dia takut. Begitu lahir mukanya kayak suaminya. Langsung dibekap sama dia. Tapi dari awal dia udah bilang kalau lahir gua bekap loh. Dia sediain lah macam-macam segala berencana. 342 pasalnya. 342 itu hukumannya 9 tahun lagi. 20 tahun di korting jadi 9 tahun. 15 jadi 7. Apapun alasannya dia ngebunuh, tapi kalau dengan perencanaan 342. Gitu, Dok ya? Iya. Ya kan kalau tadi dokter bilang gara-gara sebel ngeliatin muka lakinya. Ya apapun alasannya, pokoknya dia berencana gitu, dia berencana, tapi pembunuhan yang lakukan dia ibunya sendiri. Itu kena itu. Jadi seumpama misalkan, nah ini Dok, tadi dokter bilang kan pembunuhannya seperti itu, Dok ya. Nah sekarang ini kan ada satu kasus nih, Dok ya, menurut saya nih. Yang tadi dokter bilang dibuang ke tempat sampah nih, Dok. Dia kan saat itu kan tidak meninggal tuh si bayinya tuh, Dok. Tapi kan bayi ini kan tidak punya keberdayaan apa-apa. Sehingga pada saat dia dibawa ke tempat sampah, dibuang, dia meninggal. Itu disebut pembunuhan juga nggak, Dok? Tidak. Penelantaran? Atau apa? Maksudnya? Melepaskan diri dari seorang anak. Melepaskan diri dari seorang anak. Pasalnya beda. Pasalnya beda. Jadi itu pernah terjadi. Ibu hamil, melahirkan, anaknya udah banyak. Ya udah banyak. Dia lihat situ ada orang kaya. Taruh depan rumahnya gitu ya? Depan rumahnya. Katanya orang kaya itu lagi piknik. Gak pulang berapa hari. Dia begitu pulang, ada bayi, udah kering. Pasalnya itu melepaskan diri dari seorang anak. Lebih berat atau lebih ringan, Dok? Ringan, jauh. Jauh lebih ringan. Jadi karena tujuannya, mensreanya tuh bukan untuk membunuh. Nah, tapi kalau ditaruhnya di tempat sampah, Dok? Nah, itu nanti tergantung nanti si jaksanya. Jaksanya. Kalau si jaksanya bilang, ya lo punya niat lah, lo taruhnya di pasar yang kagak ada orangnya di situ, tempat sepi, berarti lo memang sengaja membunuh, termasuk homicide delik. Jadi tindak pidana karena pembiaran. Pembiaran. Ini sama seperti gini. Tahu orang-orang Sunda?
Tahu, Dok. Orang Sunda kan ada saung-saung tuh, saung kuring atau apa Iya, gitu-gitu ya. Mereka kan suka piara itu ikan mas. lele. Nah, ya ikan lah. Ya, pokoknya makan di atas itu kan, di atas air kan, Balong. balong-balong. Nah, Nah, kadang-kadang kalau di belakang itu tanpa setahu kamu tuh ada tempat yang di mana orang bisa di belakang itu. oh, Dihantam sama ikan yang dibawa. Dulu, sekarang sih mungkin nggak ada lah kali kayak gitu. Ya. masih, Dok. Hah? Masih. Saya nggak tahu. Tapi Dokter, dulu ceritanya ya, begitu. itu dokter agak masuk ke pelosok sedikit masih begitu, Dok. Oh, iya. Nah, sekarang kamu coba tolong tanya perempuan yang udah pernah melahirkan. Kalau melahirkan apa rasanya mau melahirkan? Kayak mau berak, Frankie. Oh. Jadi kadang-kadang perempuan yang sudah beberapa kali melahirkan, udah sering melahirkan, itu leher rahimnya, serviksnya itu, itu udah rada longgar, Frankie. Jadi, aduh mules nih, kayaknya gue pengen buang ke belakang nih. Begitu dia ngeden, yang keluar bayinya keluar, Frankie. Tumpah, tapi bayinya ke bawah, tali pusatnya masih nyambung nih ke perut, karena hari-harinya masih di dalam, belum Tarik, keluar. Dok. Nah, kan kalau ibu yang benar kan ditarik kan? Ditarik. Tapi sama dia kan, ya iya lah, bayinya tenggelam itu, didiemin aja sama dia. Sampai ininya keluar, sampai tenggelam. Dicocol sama si lele-lele tadi, ikan mas. Nah, itu yang namanya pembunuhan dengan pembiaran, Frankie. Itu termasuk pembunuhan. Jadi tidak melakukan sesuatu dianggap sebagai membunuh karena dia melakukan pembiaran. Di dalam hukum tuh ada teorinya seperti itu. Cuman ya, ini saya mau ngomong tapi ngeri nanti disebutnya agak lari ke jauh-jauh sana sini, Dok. Jadi kalau dokter tahu kan ada seorang nabi, Dok ya, yang di kasusnya dibuang ke sungai, tapi itu bukannya rencana pembunuhan, itu Nabi Musa itu. Dokter omongin sih, saya udah takut ngomongnya. Loh enggak kan, gitu kan ada di kitab suci macam-macam. Berarti tidak ada mensreanya di situ, Dok. Tujuannya dia bukannya pembunuhan, tapi menyelamatkan si bayi tersebut. Menyelamatkan kan, makanya dikasihnya kan bukan di tempat yang yang bisa tenggelam kan, di dalam wadah yang dia nggak bakal kena air kan. Dan dikawal sama kakaknya. Ya, tapi kan pokoknya udah pasti di sana pasti ada yang nemuin gitu loh. Gitu. Ya, jadi artinya kan di sini sama-sama membiarkan, tapi yang satu tujuannya adalah istilahnya sebodoh teuing gitu ya. Yang satu lagi adalah dikawal sampai istilahnya si bayi tersebut harus selamat. Nah, saya tuh ada satu kasus yang luar biasa, Frankie. Itu tahun 90-an. Ini kasusnya luar biasa terkait dengan ini. Jadi begini, jadi pada waktu itu ada sekelompok anak, ini kejadian di Balikpapan nih, Frankie. Iya. Di Balikpapan, Kalimantan. Ada sekelompok anak-anak kecil main bola di lapangan. Laki nih, Dok ya? Laki-laki banyak kalau biasa lah main bola kan 11 kalau 11 kan. Iya. Tuh ditendang salah satu nodong. Buak, tendangnya jauh, buak masuk ke tempat sampah, Frankie. TPA, tempat pembuangan akhir. Sampah. Kejar. Nggak tahu jebrak, rupanya jatuhnya mengenai satu kantong plastik kresek hitam. Buat begitu keluar, nggak taunya ternyata bayi, Frankie. Udah meninggal tuh, Dok ya? Udah meninggal. Bayi masih ada ari-arinya, masih ada tali pusat. Bayinya kira-kira 25 cm panjangnya. Berarti belum cukup umur tuh, Dok? Ya sekitar 5 bulan lah. Iya. Akhirnya, ribut lah anak-anak, ribut pada kabur pulang ke rumah. Ngadu ke orang tua. Datang polisi. Polisi datang, didatin. Wah iya memang betul bayi manusia. Langsung diambil bayinya, dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara, Balikpapan. Dikasih ke seorang dokter umum. Tolong diperiksa luar katanya. Karena kan gak tahu nih bayi apaan gitu loh. Luar. Asumsinya paling aborsi. Atau pembunuhan anak sendiri kan. Salah satu. Kasih ke dokternya, suruh periksa luar. Dia gak suruh otopsi. Nah, kemudian dicari lah orang-orang sekitar situ. Ada kejadian apa di situ? Nah, yang tempat anehnya adalah di tempat si bayinya ada, itu di sekitarnya ada bekas bakaran, Frankie. Ada bekas bakaran kertas, ada beberapa kertas yang masih kelihatan kertas kebakar. Ada benda-benda yang besar kebakar di situ. Cari-cari, tanya orang situ, diinterogasi lah orang sekitar. Nah, sehari sebelumnya ada 2 orang perempuan muda pakai baju putih, pakai sedan putih, nongkrong di situ untuk cukup lama. Dan dia menggotong barang ke situ. Membakar sesuatu di situ untuk waktu yang cukup lama, beberapa jam.
Habis itu mereka pergi. Nah, karena peristiwa itu rada aneh, kok ada perempuan masih muda, kok membakar sesuatu di tempat sampah Naik gitu. mobil tuh dok ya, Mobil, sedan. sedan lagi. Ditanya sih, ada nggak yang nyatet nomornya? Ada yang nyatet nomornya. Oh, polisi dicari kan, itu kota kecil kan, ketahuan. Itu milik seorang putri, Fengki. Putri itu putri provinsi lah. Pokoknya orang penting lah dok. Nah, semua orang kenal lah, itu masih nona, Fengki. Nah, kemudian polisi cari, melacak orang di dalam kota gampang lah. Dilacak, nah pada saat beberapa hari Ini kemudian. mobilnya dok ya, milik seorang putri itu dok ya. Mobil itu lagi lewat, sama polisi dikejar, dipalang, ditangkap si perempuannya. Dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Nah, waktu ditangkap sama polisi ditanya, kamu pernah ke situ? Iya, kemarin saya ke situ, begini. Dia bilang dia ngebakar jok, sama ngebakar kertas. Tapi soal keberadaan si itu dia tidak tahu. Ditanya, kamu habis melahirkan ya? Enggak Pak, saya masih nona, katanya gitu loh. Si nona, terus kamu nggak kenapa? Dia bilang saya lagi mens nih Pak. Nah, menurut cerita versinya si perempuan itu, dia mens. Tapi mens kali itu dia mensnya banyak sekali. Jadi di rumah itu mensnya itu sampai tumpah mengenai jok. Jadi joknya kena darah. Dicoba dibersihin nggak bisa bersih, tapi dia bilang ya udah nggak bisa bersih, gue ganti jok aja deh. Orang kaya kan. Jadi jok itu jok tipis, dibawa sama dia pakai mobil itu dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dia ngajak temennya, cewek juga. Nah, cuman temannya bilang, lu jangan lu buang dong, itu biar gimana kan darah lu sendiri. Nanti dimakan tikus segala macam, mendingan lu bakar aja katanya. Nah, kemudian mereka dengan menggotong si jok tadi, ditaruhlah di situ dia bakar. Menurut mereka, diinterogasi, dia tidak tahu ada bayi atau enggak. Tapi si polisi akhirnya menuduh dia melahirkan, kemudian membuang bayi dan membakarnya di situ. Jadi itu pembunuhan anak sendiri, tuduhannya si polisi. Padahal kan kalau memang itu dibuktiin aja DNA-nya dok ya. Nah, sampai di situ, tapi jangan lompat dulu, Frankie. Kamu suka lompat. Biasa dok, otak saya tuh kadang-kadang sampai ke ujung itu. Jangan dari apa-apa, belum tahu apa-apa, langsung dia udah dianggap bersalah. Enggak lah, Frankie. Enggak bersalah. Pertanyaan pertama adalah, itu dia memang betul mens atau dia habis melahirkan? Kan itu pertanyaan di awal. Iya sih. Nah, kalau dia pembunuhan sendiri berarti kan ada tanda habis melahirkan, berarti tanda nifas. Iya. Kan perempuan kalau habis melahirkan berdarah juga. Iya. Kalau mens berdarah juga, tapi darah mens sama darah nifas beda, Frankie. Iya. Nah, makanya dia dibawa ke dokter kandungan. Masalahnya si orang ini nona, bukan nyonya, dan dia tidak sedang hamil menurut pengakuan dia. Jadi yang bisa tahu siapa hamil apa enggak kan cuma dokter kandungan kan. Dibawalah ke rumah sakit Bayangkara, disuruh periksa dokter kandungan. Dokter kandungan melakukan pemeriksaan. Dan dia menyimpulkan bahwa ditanyanya pertanyaan polisi cuma satu. Itu mens apa nifas? Darah mens atau darah nifas? Nah, masalahnya si dokter kandungan itu nggak pernah belajar soal begituan. Sama aja kamu dikasih, ini mens apa nifas itu? Mana gua tahu. Kalau saya kan udah jelas dok, emang saya nggak belajar dok. Nah, akhirnya si dokter kandungannya bilang, karena ini kehubungan dia itu akan menentukan nasib si perempuan itu. Dia bilang apa? Nifas. Ditangkap dong. Ya kalau nifas ditangkap. Kalau jawabannya itu. Ditangkap. Nah, polisi itu cukup jago untuk menentukan apakah itu betul pembunuhan anak sendiri apa enggak, diperiksa DNA-nya. Nah, di dalam hal itu kamu betul, Frankie. Iya, lumayan dok. Jadi dapat angka 10-nya belakangan dok. Jadi dia diambil darahnya ibunya, si bayinya diambil iganya. Karena udah rada angus kan. Diambil iganya, diperiksa DNA-nya di Jakarta. Diperiksa oleh seorang yang menurut konon ceritanya ahli DNA. Hasil pemeriksaan DNA-nya betul 100% adalah anak si ibu. Masukkan ke pengadilan. Tapi pengadilannya itu menjadi pengadilan yang sangat luar biasa. Heboh. Karena tersangkanya putri,
bapaknya kalau kalau nggak salah calon bupati atau apalah, pokoknya calon pejabat lah. Orang kaya, daerah kota kecil, wah pengadilannya, wah heboh. Itu pengadilan hampir mirip seperti kasus Tahun berapa? Jessica, Tahun berapa? 90-an. Kayak Jessica rame banget itu ya. Ramai, diliput sama wartawan, itu masuk koran tuh. Tahun 90-an belum ada internet tapi Dok sayangnya ya. Nah, pada waktu itu Frankie, sekali saya lagi di Jakarta nih, dapat surat panggilan, datang ke pengadilan, Balikpapan, dari jaksa. Ya dari Mas surat saya terima aja. Nah kan saya santai-santai aja begitu, nggak ada follow up. Saya terima surat tuh terima nah. Sampai hari H, saya kan nggak tahu, nggak ada yang hubungin saya. No, hari H. Jaksa yang manggil nih. Jaksa. Jadi rupanya saya mau dipanggil untuk dimintai keterangan saya soal DNA tadi. Sebagai ahli. Ya, ahli. Pada hari H, itu jam 9 sidangnya, Frankie. Jam 7 ditelepon. Dok, Dokter Jaya, iya. Gimana dok? Posisi di mana? Salemba, saya bilang. Tuh nggak bilang lagi golf gitu ya. Salemba. Oh, kok di Salemba? Jam 9 lo kan masih kesini jadi ahli. Saya bilang, ahli di mana Pak? Di pengadilan negeri Balikpapan. Lah saya masih di Jakarta Pak. Lo kenapa nggak berangkat ke sini? Terus saya bilang, Pak, gimana caranya berangkat Pak dari Jakarta dari Salemba ke Balikpapan? Cuma dikasih surat doang gitu ya. Dia bilang, ya dokter kan bisa naik pesawat sini. Lah, saya pegawai negeri Pak, ke sana mahal saya bilang. Mahal dan berjam-jam kan? Balikpapan bisa 2 jam lebih. Ya, lo kayak gini. Ya dokter kenapa nggak pergi sini? Lo bapak nggak kasih tahu kepastiannya bener nggak tanggal sekian jam sekian tuh saya kesananya naik apa, siapa yang jemput saya kan saya tidak tahu Balikpapan itu di mana pengadilannya. Ya dokter mestinya datang aja sini kan, dokter gini itu biayanya mahal Pak. Iya dokter kan bisa berangkat ke sini nanti katanya saya reimburse. Lo bapak kagak ngomong. Mana saya tahu saya bilang. Ya kamu gini nanti di schedule gini. Udah, ya terserah ada pokoknya artinya prinsipnya itu kan saya dipanggil dengan tidak layak, betul nggak? Ya nggak ada alasan dia mau marahin saya kan. Emangnya lagi udah gitu saya mau ditanya apa juga saya kagak tahu. So far selama ini kalau saya mau dipanggil ke pengadilan selalu ada petugas yang datang, saya memanggil dokter setuju begini, akomodasi dokter begini, saya ganti begini, terus yang akan kami tanya ini gitu loh. Bahannya jelas dulu. Bahannya udah jelas dong, gini nanti kami akan nanya ininya, udah dong gitu dong. Baru kalau enggak kan percuma saya kesana kayak kambing conge aja. Besoknya datang Henry Yosodiningrat Frankie. Wah, pengacara top. Pengacara tuh dari Jakarta, rupanya dia pengacaranya si perempuan tadi. Datang, dok, saya tadi baru aja ke dekan FKUI. Saya baru minta Prof. Pratiwi Sudarmono. Prof. Pratiwi Sudarmono itu yang calon astronot Indonesia itu loh. Dia wakil dekan. Sudah jadi astronot tapi tetap tidak bisa berangkat karena memang nggak ada jadwalnya gitu. Nah jadi dia itu kan ahli DNA, lulusan Jepang. Dia dipanggil ke sana. Saya minta dokter juga karena dokter sehari-hari di Selayar. Itu seniornya dokter atau senior ya? Itu guru saya. Oh, gurunya ya. Jadi dia bilang dia dipanggil sebagai ahli DNA, tapi dokter dipanggil sebagai ahli DNA dan ahli forensik. Ada kasus begini. Nah, itu disitulah baru saya diceritain kasusnya. Waktu si jaksa tuh nggak ketahuan kasus siapaan. Kalau dokter ke sana nggak diceritain, tanya kasusnya begini. Iya bengong, Dok. Apa yang mesti diomongin? Nah itu dia di situlah baru cerita dia langsung datang dikasih tiket. Dia bilang nanti besok saya jemput dokter dari sini dibawa ke bandara sama Prof. Pratiwi pergi ke Palangkaraya dibawa ke hotel dan segala macam. Hotel sebelumnya tuh kita ketemu sama sama keluarga tersangka. Ketemu dia ngobrol-ngobrol apa-apa segala macam. Nah waktu ngobrol itulah ketahuan sesuatu Frankie. Kan itu kasusnya berat 7 tahun kan. Jadi waktu dia ngomong begini, saya nilailah DNA-nya. Jadi ceritanya begini, Frankie. Kalau DNA itu kan ada 2. Dulu kan kita pernah ngomong, ada DNA inti, ada DNA mitokondria. Kalau DNA inti itu separuh dari bapak, separuh dari ibu. Kalau DNA mitokondria dari ibu diturunkan 100% ke anak.
Iya. Nah, sebenarnya pada kasus pembunuhan anak sendiri, pada waktu itu ya, bukan saya nggak ngomong sekarang. Iya. Pada waktu itu, kalau ada pembunuhan anak sendiri yang diperiksa mitokondria, Frankie. Iya. Jadi kalau dia nanya seperti ini, dia sama persis berarti dia memang anaknya. Udah proof bahwa itu dia memang dia yang PS, melahirkan gitu kan. Tapi kalau diperiksa pakai DNA inti, berarti kan yang cocok sama si anak itu cuma separoh. Jadi ceritanya begini, golongannya yang diperiksa pada waktu itu namanya polymarker. Polymarker tuh pemeriksaan DNA inti. Jadi seperti kayak golongan darah, Frankie. Jadi si ibu golongannya AB, si anak BC. Jadi B-nya sama si ahli DNA bilang 50%. Pada pemeriksaan yang lain, si anak itu AB, yang ini BC, B-nya sama. Yang satunya lagi AC, yang ini BC, C-nya sama. 50 mana dijumlahin, Frankie. Ya saya nggak tahu kan sebenarnya permutasi bukan, mestinya dikali, Frankie. Jadi 50 100% itu memang ibunya. Nah, dilihat sama Prof. Pratiwi, dia bilang, siapa yang ngajarin dokter ini gitu cara begitu. Ya udah, tapi jadi sebenarnya sih dibilang salah mutlak sih kagak. Tapi kesimpulan terakhir itu yang salah. Soalnya saya bilang begini, terus saya bilang, setahu saya ini sih bukan dokter. Ternyata dia biolog. Bukan ahli DNA. Orang ahli biologi, belajar sering periksa DNA. Belajar DNA. Dan dia pernah ikut kursus sama saya, Frankie. Dan itu diomongin, saya pelajaran dari mana? Kursus sama Dokter Jaya katanya. Iya. Ya, tapi whatever lah. Tapi maksudnya ya kita nggak bisa salahin dong. Mungkin ya udahlah. Akhirnya gimana tuh anak, Dok? Bukan cuma itu, salah saya cerita ngobrol-ngobrol sama keluarga gini-gini. Terus kita bilang kita mau ngorek-ngorek nih ada keterangan apa lagi. Terus dia bilang gini, anak ini pernah ikut pendidikan pilot. Dia punya jam terbang sekian puluh ribu jam, ribu kilo gitu. Sebagai penerbang. Wih, keren juga. Sekolahnya di mana? Di Australia. Nah, kita bilang, selama di sana ada hal cerita yang bisa diceritain nggak? Dia bilang ada, waktu di sana kan untuk menerbangin pesawat kan dia harus kondisi badannya fit. Dilakukan general check up. Ya. Kita bilang general check up kasih ke kami gini. Dikasih general check up. Lah, ini dia kita bilang ini bukti lain. Jadi ternyata si perempuan tadi itu ternyata menderita penyakit genetik dan bawaan. Jadi orang ini ya, Frankie ya, kalau misalnya diambil garis tengah sini, kanan sama kiri itu simetris, Frankie. Dia tidak simetris. Kita baru enggak, dia tuh cakep, Frankie. Kita perhatiin, iya nggak simetris. Jadi kalau nggak ada pencerminan di sini, ada cermin di sini kanan kiri sama ya, dia nggak simetris. Terus dia bilang orang ini normal kalau dia lurusin tangan nih, tangan itu paling maksimal itu lurus, ya, atau 120 derajat lah, melengkung 120 derajat. Dia bisa lebih dari 120 derajat, jadi elastis banget. Iga, orang punya iga 12 pasang, dia ada iga ke-13 lagi. 13, Dok. Ada ronsennya. Kita lihat ronsennya. Terus, nah yang paling mengagetkan kami itu yang jadi clue-nya, dia punya rahim yang kelamin yang tidak normal. Kelamin tidak normal apa? Dia tidak punya klitoris. Itu kata pemeriksaan itu. Klitoris. Kita periksa memang tidak ada klitorisnya. Terus keanehan ya anak ini ya. Terus dia itu kalau perempuan kan punya 3 lubang, Frankie. Lubang itu uretra, saluran kencing 1 lubang, di tengah itu vagina, di belakang anus. Dia jadi 1, Frankie. Yang mana yang jadi 1-nya? 3 lubang itu jadi 1. Jadi kencing ke vagina, lubang vagina di vagina, beraknya juga masuknya ke vagina ujungnya. Itu kloaka jadinya. Kayak burung. Nah, terus apa lagi? Ternyata di USG, hasil USG menunjukkan bahwa rahim itu bentuknya segede gini, Frankie. Saya kepelan. Lubangnya 1 rongga.
Dia rongganya 2 karena ada sekat yang di tengah. Ada 2 kamar. Mm-mm. Sedemikian sempit lubangnya. Mm-mm. Jadi itu sekatnya gede. Sedemikian sempit sampai si dokternya bilang, "This woman cannot be pregnant at all." Selesai dah dok ya? Udah selesai. Iya, udah selesai kalau kayak gitu dok. Besok maju. Wah, maju gitu ya. Tapi yang terkenal waktu itu si Prof. Latiwi lah di kono. Wah, seperti. Sampai kita ngomong gitu, kita ngomong cuma 2 aja itu kita gagalkan DNA, kita bilang kesimpulannya nggak seperti itu. Ini seperti itu. Bebas, Franky. Bebas setelah berbulan-bulan ribut di koran. Kasus selesai. Terakhir saya ketemu dia di Jakarta. Dia itu ternyata terus yang kertas yang itu saya tanya kertas itu apa, ternyata dia guru bahasa Inggris, Franky. Dia jago orangnya, masih 25 tahun. Dia guru bahasa Inggris. Nah, itu hasil lembar ulangan mahasiswanya itu yang bekas-bekas itu sekalian dibakar sama itu gitu loh. Tapi maksudnya saya, kasus itu tergagalkan, tapi ada efek sampingnya, Franky. Berarti masih X-Files tuh dok terhadap bayi itu dok ya? Iya. Tapi ya artinya buktinya nggak mencukupi untuk itu karena sekarang kasus itu bagus. Kenapa? No autopsy, no cause of death. Bayinya itu matinya kenapa kita tidak tahu karena tidak diotopsi. Dan tidak diotopsi karena polisi bilang nggak usah otopsi kan. Cuma diambil iganya doang. Itu juga salah satu clue. Nah kalau matinya dia nggak tahu matinya lahir mati apa enggak, matinya kan dibekap apa enggak, jadi nggak tahu bagaimana bisa nuduh orang. Tuntutan juga beda kan dok ya? Iya. Dan ternyata memang orang yang dituduh nggak bisa gabungin hamil, jadi bukan dia lah pelakunya, tapi X-File jadi. Itu selesai. Ya jadi memang sebenarnya kalau pemeriksaan polisi segala macam itu nggak cukup dengan omongan-omongan orang kan dok? Ya kan harus sekarang ada bukti-bukti yang saintifik. Nah itu yang disebut scientific criminal investigation. Jadi investigasi kriminal berbasis ilmiah. Nah makanya pemeriksaan itu harus benar. Berarti tapi kesimpulannya pertanyaan saya sama si Kedi kan benar dok ya? Ya benar. Nah, lumayan dokter bilang benar, besok saya tanya lagi ke Kedi saya main dok. tapi ya nah sekarang jadi orang untuk periksa begitu yang jelas kalau kasus pembunuhan anak sendiri ketemu ada bayi dengan ari-ari dan tali pusat bisa aborsi bisa, pembunuhan anak sendiri bisa, pembiaran bisa, ya dong, atau menyembunyikan kehamilan menyembunyikan kematian bisa, ada macam-macam dan itu hanya bisa dipastikan kalau diperiksa sama dokter. Forensik. Dan dokter forensik kan segalanya, tetapi nanti clue terakhir itu adalah DNA yang bisa menghubungkan bahwa itu memang betul ada hubungan antar tersangka dengan si anak. So kalau dia ternyata diperiksa ternyata bukan dia melakukan tapi bukan ibunya, maka dia hukumannya jadi 15 tahun kembali, Franky. Iya dong. Normal karena dia bukan ibu yang melahirkan. Tapi itu yang menarik tadi yang dokter bilang ahli DNA tadi dok, dijumlahin tadi dok. Mungkin dia sekolah di matematik kali dok, dijumlah-jumlah gitu dok. Tapi ini ada ini intermezzo aja dok. Dokter tahu mencampur warna dok. Mencampur warna kalau biru tambah biru apa dok? Hasilnya biru. Biru tua. Biru Biru kan? Nah, kalau di dalam golf enggak dok. Biru tambah biru jadinya merah. Bingung kan? Tuh bisa begitu. Ya kan kalau biasanya kalau golf tuh suka isian 50.000 kan biru. Udah tambahin lagi biru sama biru. Jadi merah dok kasihnya dok. Gitu. Oke, jadi ini untuk si PAS ini selalu jadi korban tuh ibu-ibunya terus tuh dok ya. Tapi kalau misalkan kayak tadi ada orang, nah seumpama nih dok ya. Saya berandai-andai nih dok. Tapi nggak lompat. Si ibu melahirkan, dia kan ada gini dok, ada orang tua yang si perempuannya pengen tetap melanjutkan kehamilannya dok, sementara si lelakinya nggak pengen, sehingga pada waktu ibunya melahirkan, terus kemudian bukan ditolong, artinya disertai sama si ayahnya si bayi tersebut. Kemudian bayi tersebut mati pada saat dilahirkan. Pada saat dilahirkan dok. Jadi artinya
waktu dia di dalam perutnya masih hidup nih dok, Hmm. kan bisa saja pada waktu karena tidak ditolong sama ahli yang melahirkan, kegencet kan bisa mati itu dok. Ya bisa. Itu kasus yang kayak gitu ribet banget dok ya, bisa dituduh tuh si bapak-bapaknya tuh dok ya. Bisa aja. Nah yang kayak gitu pembuktiannya, yang paling gampang buktinya gimana dok, bahwa dia masih hidup tapi pada saat prosesnya melahirkan meninggal dok? Nah sekarang masalahnya gini, waktu melahirkannya sama siapa? Nah itu sendiri dia. Ya kalau sendiri sih ya Kalau- ada itu mesti dirunut apa yang dilakukan. Tapi sebenarnya sih makanya prinsipnya saya mau nanya nih, menurut kamu mungkin nggak sih perempuan melahirkan sendiri? Ya itu karena dia istilahnya terjadi perbedaan antara si suami, bukan suami lah ya, laki sama perempuannya tuh. Jadi dia, dan ini memang istilahnya dalam tanda kutip, mereka kan bukan pasangan sah gitu. Ya mau nggak mau kan dia akhirnya seperti itu. Tapi yang jelas itu yang kalau kayak gitu lebih susah lagi tuh buat dokter tuh ya. Iya, karena nanti pembuktian segala macam tuh harus digabungkan antara keterangan dokter, keterangan saksi-saksi sama pengakuan yang bersangkutan seperti apa baru bisa dinilai, Franky. Derajat kesalahannya sampai semana. Tapi prinsipnya nih kalau pada pembunuhan anak sendiri ya, kalau ibunya yang melakukan, Lebih tapi ringan. ibunya di courting, tapi orang yang membantu tidak di courting. Ya karena bukan anaknya dok ya. Memang saya kadang-kadang suka kepikiran cari soal yang susah-susah sih dok, buat nguji gitu. Oke dok, apalagi dok yang buat supaya orang tuh bisa mengerti bahwa ini jangan sampai deh ya istilahnya. Ya sebenarnya ini sih terjadi. complicated, tapi kalau menurut saya sih sebenarnya sekarang yang jelas yang pertama kita mesti tahu rambu-rambunya sekarang ya. Dengan yang namanya aborsi itu dalam tanda petik ya agak dilonggarkan gitu ya dalam undang-undang yang baru nih agak dilonggarkan, maka kemungkinan adanya pembunuhan anak sendiri itu lebih diperkecil. Tapi si perempuan ini sekarang filosofinya kenapa kok dia bisa dikasih diskon begitu banyak dari 15 tahun jadi 7 tahun, 20 tahun jadi 9 tahun, kenapa dikasih diskon? Ya kayak tadi dok, karena si perempuan itu selalu jadi korban kalau menurut saya. Ya perlu diberikan suatu penghargaan buat, kan dokter tadi udah bilang, untuk merawat dari kehamilan 0 sampai 9 bulan aja kan itu banyak yang harus kita pertimbangkan pengorbanan wanita tersebut dok. Faktor fisik, faktor moral, faktor malu, dan sebagainya, psikis dok. Ya itu mungkin yang pertimbangannya kalau dari segi hukum ya adalah masalah hormon. Hormon. Perempuan itu adalah makhluk yang paling dipengaruhi oleh hormon. Orang men saja sifat jadi berubah, betul nggak? Ngerasa nggak ke perempuan kalau lagi men tuh jadi? Kalau soal nanya perempuan buat saya susah dok. Saya di keluarga saya berlima laki semua dok, kakak saya laki. Bukan istri perempuan kan, kamu nggak laki kawin sama laki-laki kan? Nah itu saya nggak pernah tahu dok. Itu repotnya. Perempuan, anak kamu perempuan juga. Kan sebenarnya ada. Tapi perempuan itu pada waktu mens itu sifat berubah. Bagaimana nggak berubah orang dia sakit sebulan sekali, kamu nggak pernah sakit. Dia sakit kan? Kalau lagi itu mens, beberapa perempuan sakitnya luar biasa. Sampai sedemikian sakitnya gara-gara itu, maka di dalam undang-undang kepegawaian tuh perempuan tuh punya hak untuk cuti mens. Betul nggak? Kamu betul kan? Betul. Dan kalau dia lagi cuti mens 7 hari itu harus dibayarkan gajinya? Harus. Ya itu karena memang perempuan beda. Waktu melahirkan perubahan hormonalnya itu lebih hebat lagi dibandingkan waktu mens, Franky. Maka di kedokteran dikenal misalnya orang waktu dia tidak gila, Franky, tapi waktu melahirkan dia tiba-tiba menjadi gila. Namanya psikosis postpartum. Setelah melahirkan jadi gila. Itu bukan karena dia gila, bukan, tetapi karena hormon itu membuat dia jadi gila. Maka kalau orang gila itu bisa nggak kalau melakukan tindak pidana bisa dibebaskan sama sekali, Franky. Ada pasal 44 KUHP. Barang siapa yang mentalnya tidak berkembang, ya, tidak berkembang atau dia gila, ya, artinya tidak dapat bertanggung jawab. Orang gila melakukan pembunuhan tidak bisa dihukum karena mens rea tidak ada. Itu aja ada pasalnya. Nah, kalau si perempuan itu dianggap nggak seperti gila sih, karena dia cuma memang hormon mempengaruhi dia. Makanya pengaruh hormon itu membuat apa yang dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara penuh. Dianggap dia setengah bertanggung jawab, itu sebabnya dikasih diskon, Franky. Cuman tadi saya bilang beda, diskonnya beda.
Kalau pada negara Anglo-Saxon diskon itu diteruskan sampai menyusui, Dia melahirkan dan menyusui itu dianggap itu adalah beban hormonal, Hmm. maka dia dikurang. Hmm. Tapi kalau pada Belanda suman beberapa saat kemudian gitu. Hmm. Itu aja sih. Oh. Tapi pemeriksaan itu adalah suatu pemeriksaan yang wajib bisa dilakukan oleh seorang dokter forensik. Jadi kalau ada bayi dikasih ke dokter, dokter harus bisa nentuin ini aborsi, ini pembunuhan anak. Ini matinya Jadi karena masalah hormon, wajar. Dok, ya? Hormon. Tapi sekarang katanya saya dengar-dengar mau berubah ya Frankie. Saya nggak tahu ya undang-undang kepegawaian. Kalau dulu kan kalau orang melahirkan itu kan 3 bulan ya. 1 bulan sebelum melahirkan, 1,5. 1 bulan, 1,5 ya. Itu ngambilnya sih kapan aja sih sebenarnya. Enggak, tapi total 3 bulan 3 kan? bulan. 3 bulan. Nah jadi 3 bulan. Tapi kalau nggak salah akan diperpanjang loh, Frankie. Iya, kayaknya. Tapi belum tahu itu udah di Ketok apa belum? ketok atau belum. Tapi kan itu nggak bisa dilanggar oleh pengusaha kan? Nggak bisa, tapi yang jelas biasanya perempuannya nggak mau pakai. Enggak, tapi yang terjadi adalah kalau misalnya itu dipaksakan, yang terjadi nanti ada terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Iya. Karena lah daripada gua mempekerjakan perempuan dia hamil lagi, Nah, hamil lagi. Itu dia yang saya bilang perempuannya jarang mau pakai karena ada ketakutan kehilangan pekerjaan, Dok. Dan kalau Kasian itu lah. udah pasti jadi laki, dia nggak mau nerima pegawai perempuan kan jadinya. Nah, Atau ya banyak lah, Dok, dibikin peraturan macam-macam. Tapi dokter udah selesai belum nih? Saya mau kasih tambahan nih buat yang dengar kita, Dok. udah sementara udah. Udah sementara. Dokter tahu Apa? penyanyi K-pop Korea berarti udah nggak bisa dihukum, Dok. Enggak, Tahu kenapa, Dok? enggak tahu. Karena dia digila-gilai sama perempuan-perempuan, Dok. Berarti kan dia termasuk gila, Dok. Ya udah, kita makan dulu, Dok. Kayaknya ini udah ada yang udah ngintip-ngintip, Dok. Saya disuruh tanda tangan nih, Dok. Oke, thank you, Dok. Iya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!